Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Pak Joko, dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra, mahasiswa Universitas Cyber Asia dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pandangan saya terkait tugas dari mata kuliah Etika Bisnis. Baik, di sini terdapat studi kasus beberapa isu di mana terkait etika bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah praktik greenwashing, di mana perusahaan mengklaim produk atau layanan mereka ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Namun, banyak dari klaim ini yang tidak sepenuhnya benar atau hanya sebatas strategi pemasaran tanpa diikuti dengan langkah nyata yang mendukung lingkungan. Praktik ini menimbulkan masalah etika karena konsumen merasa ditipu dan kepercayaan terhadap perusahaan pun berkurang. Setelah saya mempelajari studi kasus ini, dan saya mencoba untuk menjawab untuk soal yang pertama, di mana berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Pendapat saya, proyek food estate di Kalimantan Tengah dimulai dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Namun, saya pribadi tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan, terutama terkait dengan konversi lahan sawah menjadi kebun sawit. Perubahan fungsi lahan ini jelas bertentangan dengan tujuan awal yang seharusnya mengutamakan ketahanan pangan. Alih-alih meningkatkan pasokan pangan, proyek ini justru memperburuk ketergantungan Indonesia pada satu komoditas ekspor, yaitu kelapa sawit, yang lebih mendukung industri besar daripada kebutuhan pangan masyarakat. Dampaknya, keberagaman sektor pertanian akan berkurang dan ketahanan pangan domestik yang diinginkan malah terancam. Untuk selanjutnya, poin kedua terkait analisis etika bisnis, di mana identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipilih dalam proyek ini? Di sini saya akan mencoba menjawab di mana analisis etika bisnis ini. Dalam hal etika bisnis, proyek food estate ini bisa dianggap sebagai contoh dari praktik yang tidak transparan. Bahkan bisa disebut greenwashing, klaim mengenai peningkatan ketahanan pangan yang menjadi tujuan proyek ini justru tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, banyak lahan yang dialihkan untuk perkebunan sawit, yang jelas bertentangan dengan prinsip transparansi atau kebenaran dalam etika bisnis. Pemerintah dan pihak terkait harusnya menyampaikan tujuan dan dampak proyek dengan jujur. Selain itu, prinsip sustainability atau keberlanjutan juga terabaikan. Pengalihan lahan untuk sawit yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek berisiko merusak ekosistem dan keberagaman hayati yang pada akhirnya bisa merugikan ketahanan pangan jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya, poin nomor 3, berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, dan apakah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan sekadar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk memperbaiki masalah etika dan dampak lingkungan yang muncul. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Salah rekomendasi penyesuaian untuk memperbaiki ini mungkin poin pertama yaitu evaluasi ulang proyek ini secara menyeluruh dan memastikan bahwa lahan digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk ketahanan pangan, serta audit yang jelas terkait penggunaan anggaran dan implementasi proyek sangat diperlukan. Poin kedua,
pengembangan pertanian berkelanjutan yang mengutamakan teknologi ramah lingkungan dan keberagaman hasil pangan, lahan harus diprioritaskan untuk tanaman pangan yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Serta poin yang terakhir, keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, memberikan pelatihan serta akses ke teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan akan meningkatkan efektivitas ketahanan pangan. Baik, untuk soal selanjutnya, keterkaitan dengan peraturan pemerintah, identifikasi peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan, misalnya undang-undang tentang pengelolaan lahan dan lingkungan, bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut. Keterkaitan dengan peraturan pemerintah dalam halnya kaitannya dengan peraturan pemerintah, ada beberapa undang-undang yang relevan dengan proyek food estate ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur penggunaan lahan untuk konversi dan pemanfaatan lahan, serta pihak terkait harus memastikan bahwa konversi lahan untuk perkebunan sawit tidak merusak hutan atau lahan produktif. Untuk undang-undang yang kedua yaitu nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana mengharuskan agar perencanaan dan pelaksanaan proyek memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang, serta pemerintah perlu menegakkan aturan terkait izin lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, serta peraturan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan, di mana peraturan tersebut mengatur tentang pencapaian ketahanan pangan nasional. Proyek food estate harus sejalan dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan domestik, bukan berfokus pada ekspansi perkebunan sawit yang tidak mengutamakan pangan lokal. Serta untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu outcome yang diharapkan, jelaskan outcome atau hasil yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Coba bagaimana dampaknya pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Di sini, jika proyek ini dijalankan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip etika bisnis dan peraturan yang berlaku, saya berharap ada beberapa outcome yang positif. Yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan dengan menggunakan lahan untuk mengembangkan pertanian yang beragam. Kita dapat mengurangi ketergantungan pangan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Serta yang kedua yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan, di mana proyek ini dapat meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan ekosistem. Dengan pendekatan ramah lingkungan, kita akan mendukung pertanian yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Serta yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika proyek ini transparan dan memiliki tujuan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Masyarakat akan merasa bahwa proyek ini benar-benar untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan bisnis tertentu. Serta kepercayaan masyarakat sangat penting agar proyek dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah dan analisis etika bisnis yang terlibat. Saya percaya bahwa setiap proyek pembangunan harus dijalankan dengan transparansi, mempertimbangkan dampak lingkungan, dan menjaga keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.